Halo, selamat pagi sahabat planters kelapa sawit Indonesia. Ketemu lagi dengan saya di Saputra Channel. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya membahas tentang cara penyemprotan, kaedah-kaedah penyemprotan. Bagaimana cara perhitungan kebutuhan bahan kimia untuk penyemprotan gulma di kebun kelapa sawit ya. Jadi jangan kemana-mana, like, subscribe, and bunyikan lonceng. Kemudian kita saksikan berikutnya. Oke, teman-teman semua, kita ketahui bahwasanya untuk bahan kimia untuk membunuh gulma itu ada dua sistem. Yang pertama, bahan kimia itu mempunyai sistem sistemik, dan yang kedua adalah kontak. Nah, sistemik itu seperti apa? Sistemik itu adalah dia membunuh gulma dengan cara merusak dari dalam perlahan-lahan atau dengan cara meracuni. Itu sistemik. Kalau cara kontak, dia membunuh gulma dengan cara merusak jaringan, bisa dilihat langsung. Nah, jenis gulma yang bagaimana yang biasa kita gunakan bahan kimia atau racun sistemik, yaitu biasanya jenis gulma lunak ya, seperti Asistacia, namanya rumput-rumput teki. Nah, untuk gulma-gulma tersebut itu berdaun sempit, kemudian lalang. Nah, itu bisa kita gunakan dengan racun sistemik seperti bahan aktifnya yaitu glifosat. Tapi untuk gulma seperti pakisan yang berdaun tebal yang tidak bisa ditembus oleh glifosat, maka kita gunakan dahan aktif paraquat. Ya, paraquat itu bisa merusak jaringan yang berdaun tebal sehingga bisa merusak jaringan gulma tersebut. Nah, yang sering terjadi seperti orang tua saya sendiri ya, tua saya itu agak gampang dengan menentukan dosis per hektar. Tapi kalau di kampung biasanya mengenal dosis per cap, jadi berapa cc per cap. Jadi masih banyak pada saat itu macam mertua saya itu dosis per capnya itu untuk glifosat itu dikasih 100 cc per cap dengan alasan rekomendasi dari si penjual. Nah, ini tentu ya kita harus pelajari juga, jangan kita langsung praktekkan. Padahal pendekatan yang harus digunakan adalah konsentrasi. Seperti teman-teman ketahui, untuk di dunia perkebunan kita gunakan pendekatan konsentrasi. Jadi konsentrasi berapa bahan yang kita pakai, seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan bahas sebenarnya bagaimana sih cara menentukan dosis per cap ya, atau konsentrasi untuk 1 hektar penyemprotan gulma piringan pasar pikul maupun gawangannya. Nah, di situ kita perlu tahu yang namanya istilah spray factor. Spray factor itu adalah luasan aktual atau luasan efektif dari 1 hektar tersebut yang benar-benar akan kita lakukan semprot. Ya, jadi hari ini kita akan bahas hal tersebut ya. Nah, itu dari sisi konsentrasi atau dosis per hektar atau spray factor. Nanti kita akan cari spray factornya.
Nah, kemudian dari sisi alat ini kita biasa pakai umpamanya Capsolo, biasanya umpamanya 12 liter. Nah, perlu diperhatikan juga adalah pemakaian nozzle. Jadi contoh nozzle-nya seperti teman-teman ketahui semua, nozzle itu ada 3 jenis. Ya, yang pertama adalah jenis kipas. Jadi pada saat semprotan itu dia membentuk kipas. Kemudian namanya solid cone, namanya hollow cone. Jadi dia biasanya berbentuk bulat atau bulat tapi tengahnya bolong gitu ya, solid cone atau hollow cone. Yang kemudian bentuk float itu kurang lebih seperti kipas. Nah, ya, jadi untuk piringan pasar pikul contohnya kita pakai yang namanya bentuk kipas ya, dengan kita setel ketinggian nozzle sehingga membentuk selebar 1,2. Jangan gitu, nah awas dulu ya. Bentuk lebar 1,2 meter. Iya, 2 meter. Oke, sahabat semua, ini sengaja saya buat video kayak gini biar lebih alami aja lah. Ya. Oke. Jadi kita bahas dulu masalah spray vector atau konsentrasi ya. Baik, teman-teman sahabat planter semua. Ya, kita pertama-tama bahas spray vector dulu ya untuk penyemprotan piringan pasar pikul. Spray vector tadi seperti yang kita bahas, spray vector adalah luasan aktual yang akan kita semprot. Untuk piringan pasar pikul, cara mencari spray vector adalah sebagai berikut. Nah, 1 hektar itu adalah 10.000 meter persegi. Karena piringan pasar pikul yang akan kita semprot, maka pertama kita cari luas dari piringan terlebih dahulu ya. Untuk piringan kelapa sawit itu adalah diameter 4 meter atau jari-jarinya adalah 2. Ya, piringan dengan diameter 4 meter atau jari-jari R sama dengan 2 meter. Sehingga luas piringan untuk satu pokok itu adalah rumusnya VR kuadrat. V itu adalah konstanta yaitu 3,14 kita kali R kuadrat. R-nya 2, berarti 2 dikali 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 3,14 dikali 4. 3,14 kita kali 4. 3,14 dikali 4 sama dengan 12,56. 12,56 meter persegi. Setelah dapat luas piringan untuk satu pokok, kemudian kita cari luas piringan untuk 1 hektar. Tentunya kita kalikan dengan jumlah pokok yang ada. Seperti pada umumnya ada jumlah pokok dalam 1 hektar 136 pokok, ada yang 143 dan sebagainya. Tinggal teman-teman kalikan dengan jumlah pokok per hektar yang teman-teman punya. Contoh umpamanya di sini saya pakai 136 pokok per hektar, maka 136 pokok kita kalikan dengan 12,56. Itu sama dengan 12,6 kita kali 136 pokok, yaitu 1708 meter. 1708 meter persegi. Nah, kita sudah dapat sekarang luas piringan untuk 1 hektar ya. 1 hektar. Setelah dapat, kita lanjutkan dengan menghitung luas pasar pikul yang akan kita semprot. Pasar pikul dengan asumsi itu adalah kita anggap
1 hektar itu pasar pikul adalah 2 baris, 2 pasar pikul ya, 2 pasar pikul, 2 pasar pikul dengan panjang pasar pikul itu adalah 300 meter. Ini kita pakai blok standar atau 30 hektar ya. Nah, cara gampangnya berarti 600 meter. Nah, kemudian luas pasar pikulnya adalah panjang 600 meter untuk 1 hektar, kita lebar pasar pikul berapa idealnya? Idealnya adalah 1,2 meter saja, tidak perlu lebar-lebar, karena 1,2 ini diasumsikan hanya untuk jalan angkong dan orang, sehingga hasilnya adalah 600 kali 1,2 yaitu 720 meter persegi. 720 meter persegi. Nah, sekarang kita sudah dapat luas pasar pikul berapa per hektar, kemudian luas piringan per hektar kita berapa, sehingga total ya luas yang akan disemprot adalah sama dengan yang akan disemprot sama dengan 1708 kita tambah dengan 720 meter persegi. Nah, hasilnya adalah berapa ini teman-teman? 2428 meter persegi. Inilah luas efektif yang akan kita semprot. Sehingga spray vektornya berapa? Spray vektor itu satuannya adalah persen. Spray vektor per 1%, maka spray vektornya adalah 2428 kita bagi dengan luas blanket atau luas 1 hektar 10.000. Itu sama dengan, baru kita kali dengan 100%, sama dengan adalah 2428 bagi 10.000 ya. 2428 dibagi 10.000 kali 100, 24,28%, atau gampangnya kalau di kebun itu kita genapkan menjadi 25%. SF dikenal dengan SF atau spray vektor, itu biasanya kita pakai 25% untuk piringan dan pasar pikul. Nah, dari sini kita sudah tahu. Jadi dari 10.000 hektar yang mau kita semprot itu adalah 25% atau seluas 2.428 meter persegi. Nah, kemudian untuk semprot gawangan gimana? Gawangan atau pasar mati ya. Untuk gawangan tentu karena dalam 1 hektar itu yang terdapat adalah gawangan mati dan gawangan hidup dan piringan, tentu untuk spray vektor gawangan mudah ya, kita tinggal kalikan 100% itu kita kurang dengan 25%, sehingga hasilnya adalah 75%. Jadi kalau kita mau nyemprot gawangan mati, baik di gawangan yang untuk nyusun pelepas sama gawangan antar pokok, yaitu total luasnya 75% dari 10.000 hektar atau 7.500 meter persegi. Nah, oke, teman-teman, dari sini kita sudah tahu berapa vektor yang akan kita pakai ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan bahas bagaimana penentuan dosis per cap kalau kita di kampung ya, biasa orang tua saya pakai, atau
Kalau di perkebunan kita pakai berapa konsentrasi per capnya ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan berikutnya. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita akan bahas dosis per hektar untuk semprot piringan pasar pikul maupun gawangan yang akan kita laksanakan. Sebelumnya kita sudah tahu spray vektor untuk piringan pasar pikul dan gawangan ya. Nah, untuk pertama kita harus tahu dulu dosis per hektar blanket glifosat maupun paraquat. Di sini saya ambil contoh untuk dosis per hektar blanket glifosat. Glifosat ini mereknya banyak ya, ada Prima-Up, ada Star-Up, ada Round-Up dan sebagainya. Di sini tergantung teman-teman mau pilih merek dagang yang mana. Yang pasti bahan aktifnya adalah glifosat. Nah, kita dapat bisa lihat di label setiap kemasan berapa dosis per hektar blanket untuk setiap di merek dagang untuk bahan aktif glifosat. Rata-rata ya itu adalah 1,5 sampai 3 liter untuk dosis blanketnya. Nah, dari 1,5 sampai 3 liter ini, maka ini tergantung teman-teman mau nyemprot apa. Umpamanya kalau umpamanya lalang yang banyak itu biasa di kemasan itu tertera itu adalah 3 liter. Jadi untuk lalang itu lebih banyak karena mungkin lebih rapat ya. Nah, tapi kalau untuk gulma-gulma yang berdaun sempit dan berdaun lunak ya itu biasanya dipakai 1,5 sampai 2. Nah, untuk kasus ini kita anggap gulma yang menengah ya. Kita anggap kita pakai dosis blanketnya itu adalah 2 liter per hektar ya. Per hektar. Sehingga ya dari sini kita bisa tahu berapa kebutuhan racun glifosat kita untuk per hektarnya, yaitu kita tinggal kalikan. Kebutuhannya adalah 2 liter ya atau 2000 cc. Setara dengan 2000 cc kita kali dengan 25%. Itu setara dengan kurang lebih 500 cc. Nah, artinya kita hanya butuh 500 cc untuk menyemprot per 1 hektar kebun sawit kita untuk semprotan piringan pasar pikul. Nah, kemudian dari sini kita tentukan berapa untuk dosis per capnya. Kalau di petani sawit di kampung biasanya berapa dosis per capnya. Nah, ini tergantung dengan volume semprot yang kita pakai atau nozzle yang kita pakai. Nah, pada sebelumnya kita udah bahas, kita itu nozzle ada yang model kipas, ada yang model cone, solid cone atau hollow cone atau float. Ya, jadi ada 3. Nah, untuk piringan pasar pikul kita biasanya pakai polyjet ya atau kipas. Nah, biasanya orang pakai itu kalau mau menghemat air itu pakai VLP 100 atau very low volume 100. Artinya ya kebutuhan untuk air ya, untuk air per hektarnya itu lebih sedikit ketimbang kita pakai punya VLV 200, berarti 200 liter, very low volume 200 liter. Oke, kebutuhan 500 cc ini biasanya ya untuk penyemprotan pakai nozzle polyjet VLP 100 itu biasanya kita membutuhkan air ya per hektar itu adalah 14 cap rata-rata dikali kurang lebih 12 liter ya, 12 liter ini 12 liter per capnya, per cap atau knapsack ya. Ini sama dengan artinya adalah
Berapa ya teman-teman? Ini adalah 140 ditambah 28, berarti 168 ya, 168 liter per hektar. Nah ini berarti kurang lebih kita pakai VLP 200 ya, artinya 200 liter per hektar. Nah ini biasanya kita membutuhkan 14 cap, sehingga untuk per capnya ya, dosis racun per cap itu adalah sama dengan 500 cc dibagi 14 cap, itu sama dengan berapa ini ya, 500 bagi 14, 35,7 cc per cap ya, 35,7 cc per cap. Apa 357 ini? 357 ini adalah glifosat yang 35,7 cc glifosat yang dicampurkan ke dalam setiap satu cap atau 12 liter air. Nah kemudian, tentunya ini berbeda ya kalau kita umpamanya pakai VLP 100, artinya 100 cc per 100 liter per hektar umpamanya, artinya berarti 500 cc dibagi dengan 100 liter itu dibagi 12 cap, berarti dapat berapa cap itu? Mungkin 9 ya, 9. Nah berarti dosis untuk per capnya ya bisa lebih kecil, tergantung teman-teman pakai nozzle yang jenis apa ya teman-teman. Tapi biasanya sih jenis kipas, baik itu VLP 100 atau VLP 200. Dalam hal ini kita bahas pakai VLP 200, sehingga dosis air, jumlah air yang dibutuhkan untuk semprot per hektarnya adalah 168 liter per hektar. Nah kurang lebih ya, mendekati 200, sehingga 500 cc kita bagi dengan 14 cap, maka per capnya kita campurkan 35,7 cc per cap. Dari sini bahasa yang dipakai biasanya kalau di orang kebun adalah konsentrasi. Konsentrasi ini satuannya adalah persen. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya adalah mana nak? Oh kaca ya nih. Menghitungnya adalah 35,7 cc dibagi dengan 12.000 cc dikali 100. 12.000 cc ini adalah 12 liter air per cap. Kita konversi ke cc, sehingga hasilnya adalah ya, bentar ya teman-teman, berapa ini? 35,7 dibagi 12.000 kita kali 100. Ini konsentrasinya ada 0,3%. 0,3%. Nah, jadi ini bedanya teman-teman. Sekarang kita sudah tahu ya, kalau di perkebunan rakyat biasa semacam seperti orang tua saya, istilahnya berapa dosis per cap? Dia nanya berapa dosis per cap put? Nah jadi kalau ditanya berapa dosis per cap, ya 35,7 cc per cap. Tapi kalau dia nanya berapa konsentrasinya per cap atau berapa konsentrasinya, itu ya 0,3%. Nah ini kita pakai untuk yang glifosat. Nah kalau teman-teman pakai yang paraquat ya sama juga, hanya membedakannya adalah kita mau nyemprot apa. Kalau nyemprot piringan pasapikul ya tetap pakai 25% SF-nya. Kalau mau nyemprot gawangan mati ya kita pakainya yang 75% SF-nya. Tinggal kalikan dengan dosis per hektar belengka sesuai dengan dosis anjuran yang ada di
label kemasan. Oke, teman-teman semuanya, saya harap dapat bermanfaat bagi kita, ya, bagi teman-teman semuanya, bagaimana menentukan kebutuhan racun untuk penyemprot piringan, pasar pikul maupun gawangan ke depan. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ya demikian tadi ya hasil video kita untuk menentukan berapa kebutuhan racun kita apabila kita mau menyemprot piringan, pasar pikul maupun gawangan. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih waktunya. Jangan lupa like, subscribe, and lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.